Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sri Desmawita dengan NIM 2114060070. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baiklah, poin pertama yaitu hubungan antara batang tubuh dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan umum 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Batang tubuh atau Body of Constitution Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal yang merupakan uraian terperinci atau perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok itu adalah sila-sila dari Pancasila. Jika dikatakan bahwa pembukaan mempunyai hubungan langsung dengan batang tubuh, ini disebabkan oleh pembukaan yang mengandung pokok-pokok pikiran merupakan sumber yang menjiwai pasal-pasal dari batang tubuh. Hal ini berarti pula bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dijelmakan dalam batang tubuh, yakni pasal-pasalnya. Dengan tetap menyadari bahwa keluhuran nilai-nilai yang terkandung dengan falsafah Pancasila serta dengan memperhatikan hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh, maka dapat dinyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat falsafah Pancasila dengan batang tubuhnya adalah suatu rangkaian kesatuan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar 1945 rangkaian isi, arti, makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia, atau dalam alinea kedua dan ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud, terdapat dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dikemukakan terlebih dahulu isi penjelasan resmi tentang pembukaan dalam garis-garis besarnya. Pertama, Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar yaitu hukum yang tertulis. Yang kedua yaitu untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki satu pasal saja, tetapi juga harus menyelidiki praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan dibuat. Yang kedua yaitu hakikat dan kedudukan pembukaan. Dalam bagian keempat pembukaan dikemukakan unsur-unsur yang menurut ilmu pengetahuan hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum, yaitu kedaulatan bagi keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga yaitu pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kemerdekaan, yaitu cukup mempunyai sifat yang inspiratif. Yang keempat yaitu pembukaan mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Hakikat dan kedudukan pembukaan dengan demikian telah memperoleh nilai kebenaran yang fundamental, sehingga oleh karenanya ia hanya mempunyai satu tafsir yang benar, yaitu bahwa dengan jalan hukum pembukaan tidak dapat diubah atau apalagi diganti oleh siapapun, dan bila manapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. Yang kelima yaitu
kedudukan dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding batang tubuh. Alasannya, dalam pembukaan terdapat dasar negara atau Pancasila. Yang kedua, fungsi dan tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, yaitu adanya bentuk negara Indonesia, yaitu Republik. Pembukaan tidak bisa diubah, mengubah namanya saja berarti membubarkan sebuah negara. Sedangkan batang tubuh bisa diubah atau disebut dengan diamandemen. Selanjutnya, dalam sistem tata hukum Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Alasannya yaitu pertama, dibuatnya oleh pendiri negara atau PPKI. Yang kedua, pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri. Yang ketiga, memuat asas rohani atau Pancasila, asas politik negara atau Republik berkedaulatan rakyat, dan tujuan negara atau jadi negara adil dan makmur. Yang keempat yaitu memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu undang-undang dasar. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.